Bab 131 kembali dari kematian. Ketika pria berjas putih itu menatap Jonathan, Jonathan juga menatapnya. Itu tidak lain adalah Tavion. Bahkan setelah 4 tahun berlalu, Jonathan masih mengenalinya dalam sekali pandang. Kalahan, pria ini bersikeras ingin bertemu denganmu. Saya mencoba untuk membuatnya pergi, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Resepsionis menjelaskan dengan panik setelah melihat bahwa Tavion telah melihat Jonathan. Tanpa diduga, Tavion bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebaliknya, matanya tetap terpaku pada Jonathan dengan sedikit ketidakpercayaan pada mereka. Jonathan, dia memanggil dengan ragu-ragu. Kenapa, kamu tidak mengenaliku lagi? Jonathan menaikkan sebelah alisnya. Ini benar-benar kamu, Jonathan. Saya pikir saya salah orang. Ketika Tavion memastikan bahwa itu memang Jonathan, dia melangkah maju untuk memeluknya. Sayangnya, Jonathan secara naluriah mundur selangkah setelah melihat itu. Tavion berakhir dengan udara kosong di lengannya. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak merasa malu. Dia menembakkan belati ke resepsionis dan menegur, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Jonathan ada di sini? Dia salah satu teman terbaikku. Tanpa dia, saya tidak akan berada di sini hari ini. Jika dia datang lagi di masa depan, pastikan Anda bersikap sopan terhadap kesalahannya. Anda akan diberhentikan jika Anda berani menghentikannya lagi. Apakah itu jelas?" "Ya, Tuan Kalahan." Resepsionis sangat terpukul sehingga dia menjadi pucat pasi. "Kamu pasti lelah setelah menunggu di sini untuk waktu yang lama." Tavion tampak sangat ramah dan sungguh-sungguh. "Ayo, mari kita pergi ke kantorku untuk istirahat. Anda di sana, minta seseorang untuk menyeduh sepoci teh dan membawanya ke kantor saya." Petik 2. Dimengerti, Tuan Kalahan. Mengangguk, resepsionis itu berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, Tavion membawa Jonathan ke lift eksklusifnya. Di dalam lift, dia melirik pria yang sudah beberapa tahun tidak dia lihat. "Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, Jonathan. Kemana Anda pergi dalam beberapa tahun terakhir? Aku membalikkan seluruh Jazona untuk mencarimu, tapi aku tidak bisa menemukanmu." "Ah, benarkah?" Jonathan menatapnya dengan dingin saat dia berbohong melalui giginya. 3 tahun lalu, saya tinggal di Jazona selama 1 tahun penuh. Mengapa saya tidak pernah mendengar ada orang yang mencari saya? Oh, itu tidak benar. Ada orang yang mencari saya, debitur saya dan sekelompok orang yang memburu saya. Kenapa kau tidak menemukanku? Kalau begitu, saya sudah berada di Jazona selama beberapa tahun terakhir, balas Jonathan tanpa basa-basi. "Apa, Anda sudah berada di Jazona selama beberapa tahun terakhir?" Tavion tiba-tiba mengayunkan pandangannya ke Jonathan, ketidakpercayaan muncul di matanya. "Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dalam upaya saya untuk menemukan Anda selama ini, saya membayar sekelompok orang yang tidak berguna itu beberapa juta total. Sial, beraninya mereka mengambil uang saya tanpa melakukan pekerjaan apapun. Mereka akan segera mendapatkannya dariku." Reaksinya intens, membuatnya seolah-olah dia benar-benar mempekerjakan orang untuk mencari Jonathan dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, Jonathan tidak mempercayainya sedikit pun, tidak peduli seberapa realistis tindakannya. "Jadeboro sangat kecil, namun dia tidak dapat menemukanku bahkan setelah mencari selama 4 tahun. Apa kebohongan?" Tidak lama setelah Tavion selesai berbicara, ketukan tiba-tiba terdengar di pintu kantor. Setelah itu, seorang wanita tinggi dan adil dengan rok hitam pendek berjalan dengan 2 cangkir teh panas. "Ini teh yang Anda minta, Tuan Kalahan." "Oke, letakkan saja." Tavion mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke Jonathan. "Cobalah tehnya, Jonathan. Seorang teman saya membawa pulang daun teh dari luar negeri, dan saya mendengar bahwa 1 tael berharga beberapa ratus ribu." "Tidak buruk." Jonathan dengan santai menyesapnya. Sekretaris, bagaimanapun, meringkuk bibirnya ketika dia mendengar itu. "Tidak buruk." Daun teh yang harganya beberapa ratus ribu tael hanya lumayan di matanya. Betapa bodohnya, dia bahkan tidak tahu apa itu teh yang enak. "Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu hadiah nanti." Tavion kemudian melambaikan tangan ke sekretaris dan memerintahkan, "Pergi dan ambil daun teh saya." "Tentu, Tuan Kalahan." Sekretaris baru saja akan pergi ketika Jonathan memanggilnya kembali. Tidak apa-apa, itu terlalu mahal, itu tidak cocok untukku." "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah sahabatku,
jadi kamu cocok untuk minum bahkan teh yang bernilai jutaan tael, apalagi beberapa ratus ribu. Setelah mengatakan itu, Tavion memelototi sekretaris, menegur, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ambil daun tehnya. Ya, Tuan Kalahan. Sekretaris itu sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat pergi. Ketika dia pergi, Tavion mengambil sekotak cerutu. Menyalakan satu sendiri, dia melemparkan satu ke Jonathan. Cobalah cerutu ini juga. Itu juga dibeli oleh seorang teman di luar negeri, dan harganya 10.000 per cerutu. Tidak apa-apa, Jonathan menggelengkan kepalanya. Saya lebih suka barang-barang lokal. Kamu terlalu kaku. Tavion menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak melanjutkan membujuknya sebaliknya. Sebagai gantinya, dia mengisap cerutunya sendiri sebelum bertanya, kamu pasti melakukan dengan sangat buruk di Jazona dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Baik pakaian maupun sepatunya tidak bermerek. Saya kira seluruh pakaiannya bahkan tidak berharga total 500. Dan kaos kaki saya saja harganya lebih dari 1.000. Sebaliknya, saya dapat melihat sekilas bahwa dia tidak melakukan semua itu dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Yah, tidak terlalu buruk. Sambil melirik sekilas ke arahnya, Jonathan berkomentar, ku dengar kau melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Anda tidak hanya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar, tetapi Anda bahkan menghabiskan beberapa miliar untuk membangun menara Tavion ini. Dalam perjalanan ke sini, sopir taksi memberitahu saya semua tentang pencapaian Anda yang luar biasa. Ah, kurasa aku baik-baik saja. Ini hanya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Saat Tavion berbicara, dia secara tidak sadar mengangkat dirinya di atas Jonathan, sedikit keangkuhan terpancar dari matanya. Saat itu, kami berdua memulai sebuah perusahaan bersama. Namun, dia bahkan tidak mampu membeli sendiri pakaian yang layak sekarang. Sebaliknya, kekayaan bersih saya telah lama melampaui beberapa miliar. Terkadang, takdir benar-benar membuat frustrasi. Apakah kamu datang untuk mencari bantuanku kali ini? Atau apakah Anda di sini untuk meminta pinjaman kepada saya untuk terus melakukan bisnis? Dia kemudian memandang Jonathan dengan merendahkan. Dia tidak melakukannya dengan baik dan telah jatuh dari kasih karunia, jadi dia pasti ada di sini tanpa alasan lain selain meminta pinjaman atau pekerjaan di perusahaan saya. Pada akhirnya, dia hanya ingin memanfaatkanku. Saya di sini bukan untuk pinjaman. Sambil menatapnya dengan tenang, Jonathan berkomentar, saya datang untuk mencari Anda untuk menanyakan sesuatu. Apa itu? Tavion bertanya, mengembuskan asap. Saya ingat bahwa Anda menghilang selama setengah tahun tanpa berita apapun setelah perusahaan bangkrut 4 tahun lalu. Kemudian, orang tua Anda memberitahu saya bahwa Anda bunuh diri. Aku bahkan pergi ke desamu dan menghadiri pemakamanmu. Sejauh yang saya tahu, Anda meninggal 3 tahun lalu. Menatap pria yang memandangnya dengan merendahkan di sisi yang berlawanan, Jonathan bertanya, bagaimana kamu bisa kembali dari kematian sekarang? Bab 132 Sekelompok Kebohongan. Dalam sekejap mata, ekspresi Tavion berubah drastis. Seolah-olah seseorang telah menangkapnya dalam kebohongan, dan ekspresi sedih melintas di wajahnya. Itu salah paham, Jonathan. Oh, bagaimana itu kesalahpahaman? Jonathan dengan ringan bersandar ke sofa dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, aku tidak bunuh diri saat itu, mata Tavion melayang kemana-mana, tidak menyangka pria itu akan menyerangnya secara tiba-tiba. Setelah perusahaan kami bangkrut saat itu, rentenir mencari saya kemana-mana. Mereka tidak hanya mengirim orang untuk memburu saya tetapi bahkan sampai melecehkan keluarga saya. Dibiarkan tanpa jalan lain, saya hanya bisa memalsukan kematian saya dengan harapan saya bisa menipu para rentenir itu. Anda tidak tahu betapa berbahayanya itu saat itu. Aku hampir diretas sampai mati beberapa kali. Sambil mengatakan itu, tangannya yang memegang cerutu bergetar ringan, melengkapi ekspresi ketakutannya. Jika saya tidak mendengar tentang bagaimana dia mendorong semua kesalahan insiden saat itu pada saya dari sopir taksi dalam perjalanan ke sini, saya mungkin benar-benar akan tertipu oleh kebohongannya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mencalonkan diri untuk Oscar. Saya tidak tahu apakah para rentenir itu ditipu, tapi saya pasti sudah ditipu. Alih-alih mengeksposnya, Jonathan meliriknya dengan santai dan berkata, saya tidak hanya menghadiri pemakaman Anda saat itu, tetapi saya bahkan memberikan sisa puluhan ribu yang saya tinggalkan kepada orang tua Anda. Saat itu,
Saya dililit hutang setelah perusahaan bangkrut dan bahkan banyak rentenir memburu saya. Namun, saya masih memberi keluarganya puluhan ribu yang tersisa tanpa keberatan apapun terlepas dari keadaan saya saat itu. Apa, Anda benar-benar melakukan itu? Tavion mengernyitkan alis, bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya dari orang tuaku? Jadi menurutmu aku berbohong padamu? Jonathan mengangkat alisnya juga. Tentu saja tidak. Sambil terkekeh, Tavion membalas, bagaimana mungkin kamu bisa berbohong padaku? Ini hanya puluhan ribu, bukan? Oke, ketika Anda pergi nanti, saya akan meminta seseorang memberi Anda 1 juta sebagai kompensasi atas uang Anda saat itu. Bagaimana tentang itu? Apakah kamu pikir aku di sini untuk meminta uang darimu? Jonathan melemparkan tatapan dingin padanya. Saat itu, dia menandatangani kontrak yang buruk dengan orang lain dan menyebabkan perusahaan saya yang terdaftar dengan nilai pasar lebih dari 100 juta tidak hanya bangkrut dalam semalam tetapi bahkan berakhir dengan banyak hutang. Namun, saya bahkan tidak memintanya untuk memberi saya kompensasi sepeser pun. Mungkinkah saya berada di sini sekarang untuk bertanya kepadanya tentang puluhan ribu? Tentu saja tidak. Saya hanya merasa bahwa saya berhutang terlalu banyak kepada Anda mengenai masalah ini saat itu. Sambil tersenyum, Tavion mempertahankan, 1 juta hanyalah kompensasi yang sangat kecil dari saya. Lagi pula, perusahaan kami tidak akan bangkrut dalam semalam jika bukan karena aku saat itu. Selain itu, saya bahkan menyebabkan Anda dibebani dengan banyak hutang. Petik 2. Secara alami, dia tidak akan menyalahkan Jonathan tepat di depan pria itu sendiri. Sementara itu, Jonathan juga tidak mengeksposnya. Aku hanya akan melihat berapa lama lagi dia akan terus melakukan tindakan ini. Ketuk, ketuk. Beberapa menit kemudian, sekretaris mengetuk pintu lagi. Tapi kali ini, ada nampan di tangannya, di atasnya diletakkan daun teh yang dibungkus selembar kertas emas. Ini daun tehnya, Pak Callahan. Dengan suara lembut, dia menambahkan, ada 3 tael daun teh di sini, dan nilai pasar di luar lebih dari 1 juta. Paruh kedua dari ucapannya disengaja, secara tegas dimaksudkan untuk pria bodoh yang tidak berpendidikan teh sehingga dia akan tahu berapa harga 3 tael daun teh dan menggunakannya dengan hemat. Mengapa hanya ada 3 tael? Tavion sedikit mengernyit. Bukankah kamu juga memberi temanmu beberapa tael ketika dia datang berkunjung saat itu? Sambil mengatakan itu, sekretaris meletakkan nampan itu. Kemudian, dia memandang Tavion dan mengingatkan, sudah waktunya, Tuan Callahan. Anda punya janji makan malam dengan Tuan Whittaker dan Tuan Ziegler. Apakah mereka sudah di sini? Tavion menundukkan kepalanya dan melirik arlojinya. Ya, mereka menunggumu di ruang tunggu, jawab sekretaris itu dengan gumaman. Oke, kalau begitu beritahu mereka bahwa kita akan pergi ke Istana Empyrean untuk makan malam-malam ini, Tavion menginstruksikan dengan santai. Setelah melakukannya, dia menoleh ke Jonathan. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami, Jonathan? Callahan, Anda akan membicarakan bisnis dengan Ziegler dan yang lainnya, ingat. Bukankah tidak pantas baginya untuk ikut? Tanya sekretaris itu. Terus terang, dia tidak begitu menyukai Jonathan. Tuan Callahan biasanya hanya berhubungan dengan ahli waris kaya dari keluarga terkemuka atau orang super kaya dengan kekayaan bersih miliaran. Dia tidak pernah bergaul dengan orang miskin seperti pria ini di sini yang seluruh pakaiannya tampaknya bahkan tidak berharga 300. Apa yang tidak pantas tentang itu? Tavion memelototinya, menegaskan, Jonathan adalah sahabatku. Dan itu hanya makan malam, bukan? Apa hebatnya membawanya? Potong omong kosong dan buat pengaturan dengan cepat. Petik 2. Dimengerti, Tuan Callahan. Menggigit bibirnya dengan kesal, sekretaris itu pergi. Ketika dia pergi, Tavion memandang Jonathan dan mengundang, mari kita makan malam bersama malam ini. Saya akan memperkenalkan beberapa pukulan besar kepada Anda. Petik 2. Tembakan besar. Salah satunya adalah pewaris keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Bagaimana dengan itu? Tembakan besar? Iya, kilatan kemenangan berkedip di mata Tavion. Jika saya tidak membawanya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk makan di meja yang sama dengan pewaris dari salah satu dari 4 keluarga terkemuka sepanjang hidupnya. Lagi pula, Tuan York biasanya bergaul dengan orang kaya seperti pewaris kaya dari Yellowview dan Kensington.
Paling tidak dari mereka masih memiliki kekayaan bersih miliaran. Akankah seseorang seperti Jonathan, yang telah bangkrut beberapa tahun yang lalu dan bahkan berutang banyak, memiliki kesempatan untuk makan bersamanya? Itu mimpi pipa. Memang, Jonathan terkekeh. Jika ingatanku berfungsi, orang yang menawar patung di Oak Lavender denganku selama pelelangan saat itu juga adalah pewaris keluarga York. Ayo pergi. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di meja yang sama dengannya seumur hidup Anda. Nada dan tatapan Tavion menunjukkan sedikit penghinaan terhadapnya. Saya harus mengakui bahwa dia memang seorang pengusaha jenius saat itu. Hanya dalam setahun, ia berhasil mengubah perusahaan kecil dan tidak penting menjadi perusahaan raksasa dengan nilai pasar lebih dari 100 juta. Dan saat itu, saya hanya berinvestasi 50.000. Dalam setahun, 50.000 saya membengkak menjadi lebih dari 10 juta. Meskipun demikian, itu dulu. Hari ini, saya sudah memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Semua yang bergaul dengan saya adalah petinggi dengan kekayaan bersih miliaran dan bahkan puluhan miliar. Karena itu, dia tidak menghormati orang miskin seperti Jonathan. Tentu, lagi pula aku tidak terburu-buru untuk kembali. Jonathan dengan tenang berdiri dan berjalan keluar dari kantor bersamanya. Kebetulan saya ingin melihat trik apa lagi yang dia miliki. Bab 133 itu dia. Beberapa menit kemudian, Jonathan melihat mobil Tavion di bawah Tavion Tower. Itu adalah Rolls-Royce hitam yang tampak sangat megah, berkilau di bawah sinar matahari. Begitu Tavion turun, pengemudi segera melangkah maju dan membukakan pintu mobil untuknya. Anehnya, Jonathan tidak melihat tanda-tanda dua pria yang konon menunggunya di ruang tunggu. Sebaliknya, sekretaris itu masuk ke mobil bersama Tavion. Bagaimana, Jonathan? Ini perjalanan yang cukup menyenangkan, bukan? Menyalakan cerutu, Tavion bersandar ke kursi dan mengepulkan asap ke langit berbintang di atas. Tidak buruk, jawab Jonathan riang. Tavion dengan santai menjentikkan cerutu saat dia mengungkapkan harga mobil, mengatakan, saya menghabiskan lebih dari 30 juta untuk mobil ini dan mengirimkannya lewat udara. Anda tidak dapat membeli ini di sini, tetapi perawatannya terlalu mahal. Harganya ratusan ribu setiap tahun. Dia sepertinya mengobrol dengan Jonathan tentang mobil, tetapi kenyataannya, dia menggunakan metode itu untuk memperlebar jarak di antara mereka. Baru saja 4 tahun, namun sudah ada perbedaan dunia di antara kita. Jadi bagaimana jika dia sangat mampu saat itu? Dia masih melakukannya dengan muram sekarang sehingga dia bahkan tidak mampu membeli satu set pakaian yang layak. Sebaliknya, saya sudah memiliki kekayaan beberapa miliar dan saat ini saya duduk di mobil senilai lebih dari 30 juta. Jumlah uang yang saya keluarkan untuk perawatan mobil ini sudah cukup untuk memenuhi separuh hidupnya. Ah, benarkah? Jonathan menanggapi dengan acuh tak acuh. Sikapnya itu membuat Tavion kecewa. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan terlihat iri atau kesal, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi apatis seolah-olah mobil mewah bernilai puluhan juta tidak ada artinya di matanya. Dia tidak terkesan. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Jika dia tidak bersamaku, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk naik mobil ini? Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan Istana Empyrean. Tidak lama setelah mereka turun dari mobil, pelayan wanita cantik dan memikat datang ke depan, mengantar mereka ke ruang pribadi paling mewah dan megah di Istana Empyrean, ruang VIP tertinggi. Lewat sini, Tuan Callahan. Suara server adalah sentuhan centil, dan dia bahkan tampak menjilatnya. Whittaker dan Tuan Ziegler sudah lama menunggumu di kamar. Mengerti. Mengangguk, Tavion mengikuti server ke ruang VIP tertinggi. Sambil berjalan, dia menoleh ke Jonathan dan berkata, kamu belum pernah ke Istana Empyrean, kan? Ini adalah restoran paling mahal di seluruh Jazona. Pengeluaran minimum untuk ruang VIP tertinggi saja adalah 880.000. Juga, itu tidak terbuka untuk umum. Ini hanya untuk pelanggan Diamond VIP ke atas. Untuk menjadi VIP berlian, seseorang harus menghabiskan setidaknya 8 juta dalam satu tagihan. Petik 2. Saat dia berjalan, dia menyombongkan keagungan dan keagungannya kepada Jonathan. Seolah-olah dia hanya bisa memamerkan keunggulannya melalui metode seperti itu. Jadi, kamu adalah pelindung VIP Diamond di sini. Jonathan bertanya dengan santai. Ya, setelah mengatakan itu, Tavion menambahkan,
tapi saya tidak menghabiskan sebanyak itu. Yang paling saya habiskan adalah sedikit di atas 10 juta. Saya mendengar bahwa Tuan York menghabiskan lebih dari 30 juta di sini dalam satu tagihan untuk merayu pewaris keluarga Hansley. Ketika dia menyebutkan 10 juta, dia sangat bosan sehingga seolah-olah dia berbicara tentang 1000. Namun, Jonathan cukup terkejut bahwa pewaris keluarga York itu sebenarnya tertarik pada Luna. Masuklah, Tuan Callahan. Beberapa saat kemudian, server yang cantik dan memikat membuka pintu ke ruang VIP tertinggi. Mereka disambut oleh pemandangan layar geser besar di dalam ruangan. Gumaman sungai melayang ke udara. Beberapa ikan mas berenang di sungai. Di kedua sisi sungai ada dua wanita muda dengan pakaian tradisional memainkan harpa. Visual yang memukau dan melodi yang merdu saling melengkapi. Itu benar-benar menyenangkan. Callahan. Begitu Tavion masuk ke dalam ruangan, dua pria parubaya berjas hitam langsung maju ke depan untuk menyambutnya. Sulit sekali mengajakmu makan, Pak Callahan. Kami sudah menunggu lebih dari seminggu. Maaf, tapi aku punya terlalu banyak hal untuk ditangani di tempat kerja sehingga aku benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Terkekeh, Tavion mengangkat bahunya sedikit. Segera, sekretarisnya di belakangnya melangkah maju dan melepaskan jaketnya untuknya. Kemudian, dia melanjutkan, jika saya tidak bertemu dengan teman baik saya yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui, saya mungkin tidak akan bebas hari ini. Setelah itu, dia melirik ke arah Jonathan dan menyatakan, biarkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, Jonathan. Keduanya adalah manajer umum Zion Group, Mike Ziegler dan Vincent Whitaker. Rumor mengatakan bahwa kekayaan bersih mereka telah lama melebihi 1 miliar, tetapi mereka dengan tegas menolak untuk mengakuinya. Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Jangan dengarkan Pak Callahan, dia hanya bercanda. Kami hanyalah karyawan di Zion Group. Pria parubaya itu memperkenalkan diri saat Mike terkekeh sebelum mengalihkan pandangannya ke Jonathan dan bertanya, dan ini. Teman baikku, Jonathan Goldstein. Jawab Tavi. Tapi sesuatu terjadi saat itu, jadi aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Karena Anda adalah teman baik Tuan Callahan, Anda tentu saja adalah tamu terhormat kami. Silakan duduk. Mike sangat antusias. Tepat setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan dan memberi isyarat ke server, menggelegar, kamu bisa menyajikan makanan sekarang. Tentu, server yang memikat membungkuk sebelum meninggalkan ruangan. Ketika dia pergi, Mike menoleh ke Jonathan sementara alunan harpa masih mengambang di udara dan bertanya, di mana Anda bekerja saat ini, Tuan Goldstein? Saya menganggur, jawab Jonathan enteng. Penganggur. Alis Mike tiba-tiba berkerut saat mendengar itu. Kau benar-benar lucu, Tuan Goldstein. Semua yang berteman dengan Tuan Callahan setidaknya memiliki kekayaan bersih 1 miliar. Bagaimana Anda bisa menganggur? Kamu terlalu rendah hati. Terlepas dari kata-katanya, penghinaan di matanya terlihat jelas dan sudut bibirnya melengkung mencemooh ketika dia menyadari bahwa pakaian Jonathan bahkan tidak berharga total 500. Dari mana pria miskin ini berasal? Dan bagaimana dia layak duduk di meja yang sama dengan kita? Melirik rasa jijik di matanya, Tavion menjelaskan, Jonathan tidak terlalu baik akhir-akhir ini, tapi jangan meremehkannya. Dia adalah seorang miliarder beberapa tahun yang lalu, dan dia memulai dari awal. Apakah Anda ingat saya mengatakan beberapa waktu lalu bahwa saya pernah bermitra dengan seseorang dan memulai sebuah perusahaan beberapa tahun yang lalu? Pada saat itu, dia dengan acuh tak acuh melirik Mike dan Vincent sebelum mengumumkan, dia adalah mitra bisnisku saat itu. Dia adalah mitra bisnismu saat itu. Dalam 3 kali, ekspresi Mike dan Vincent berubah. Penghinaan di mata mereka saat mereka memandang Jonathan meningkat, dan jejak jijik merayap masuk. Seolah-olah mereka muak bahkan hanya untuk melihatnya. Jadi dia yang menyebabkan perusahaan bangkrut dan bahkan berutang banyak, Pak Callahan. Bab 134 Patahkan kakiku. Saya menyebabkan perusahaan bangkrut dan bahkan berhutang banyak. Terlepas dari tatapan menghina Mike dan Vincent, Jonathan tidak terburu-buru untuk menjelaskan banyak hal. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Tavion. Aku hanya akan melihat apa yang akan dia katakan. Namun, Tavion bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan pria itu padanya. Dia hanya melambaikan tangan dan mendesak, jangan bicara tentang itu. Itu semua di masa lalu. Selain itu, dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas insiden saat itu.
Saya juga ikut bertanggung jawab. Sementara dia tampaknya membela Jonathan, dia sebenarnya menjawab pertanyaan kedua pria itu dengan tegas. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa memang Jonathan yang menyebabkan perusahaan bangkrut saat itu. Huff, Anda terlalu murah hati, Tuan Callahan, untuk tidak tersinggung dengan masalah sepele seperti itu. Jika itu aku, dia akan mudah lepas dengan dua kaki patah. Mike menyatakan dengan harum setelah mendengar itu. Ziegler, kamu bahkan belum minum, tapi kamu sudah mabuk. Mendengar itu, Tavion menatapnya tajam dan mencaci, kaki siapa yang kamu ancam akan patah. Jonathan adalah teman baikku, jadi aku tidak akan hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Aku hanya kasihan padamu, Tuan Callahan. Katakanlah, bagaimana mungkin seseorang seperti dia masih memiliki keberanian untuk mencarimu dan bahkan duduk di meja yang sama denganmu. Sambil mendengus, Mike memelototi Jonathan dengan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Seolah-olah duduk di meja yang sama dengan Jonathan adalah penghinaan besar baginya. Mengapa kamu merasa kasihan padaku? Saya bahkan tidak keberatan, jadi itu akan menjadi 2 kali lipat untuk Anda. Tavion menatapnya tajam sebelum dia menoleh ke Jonathan dan mendesak, abaikan saja dia, Jonathan. Dia memiliki lidah yang tajam. Aku akan menurunkannya 3 gelas nanti sebagai permintaan maaf. Itu tidak perlu. Melihat mereka berdua menyanyikan lagu satu sama lain untuk merendahkannya dengan segala cara yang mungkin, Jonathan hanya menyeringai dan berkata kepada Mike, sebelumnya, kamu yang ingin mematahkan kakiku, ya. Jadi bagaimana jika itu aku? Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Mike menyalak, jika bukan karena Tuan Callahan, nak, sudah lama aku akan mematahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa, dan apa hak Anda untuk duduk di meja yang sama dengan kami? Tidakkah cukup bahwa Anda menyebabkan dia bangkrut saat itu? Namun, Anda masih memiliki keberanian untuk mencarinya. Apa motif Anda melakukannya kali ini? Untuk meminta pinjaman atau mendapatkan pekerjaan di perusahaannya? Sambil mengatakan itu, dia menatap Jonathan dengan merendahkan seolah-olah pria itu adalah kotoran di bawah sepatunya dan tidak akan pernah berarti apa-apa. Anda terlalu banyak bicara, Tuan Ziegler. Sambil mengerutkan kening, Tavion menembakkan belati ke arahnya. Mendengar itu, Mike mendengus dan menegaskan, jangan menahan saya, Pak Callahan. Dia sudah lama membuatku kesal. Petik 2. Selanjutnya, dia menoleh ke Jonathan dan mengejek, kamu ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaannya, bukan? Dia masih membutuhkan pengemudi untuk Rolls-Royce-nya. Apakah Anda tertarik dengan itu? Jika tidak, bagaimana kalau bergabung dengan perusahaan kami? Perusahaan kami kekurangan satpam. Apakah Anda menerima tawaran itu? Jika ya, saya akan memberitahu Departemen Keuangan besok dan meminta mereka menghubungi Anda. Tapi sebelum itu, Anda harus bersujud di hadapan kami dan meminta maaf. Anda hanya dapat bergabung dengan perusahaan kami jika kami puas dengan permintaan maaf Anda. Lagi pula, kami tidak mempekerjakan pecundang. Di matanya, Jonathan tidak berbeda dengan pecundang. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar beberapa tahun yang lalu? Dia masih berakhir dengan perusahaannya bangkrut dan berhutang banyak. Jika bukan karena Tuan Callahan yang membawanya, apakah dia berhak makan di meja yang sama dengan kita? Dia benar-benar pecundang. Dia benar karena kamu terlalu banyak bicara. Jonathan tidak sedikit pun marah meskipun pria itu dicemooh tanpa henti. Sebagai gantinya, dia melemparkan tatapan lembut dan mengulangi, sebelumnya, kamu bilang kamu ingin mematahkan kakiku, bukan? Bagaimana Anda berencana melakukan itu? Petik 2. Saat kata-katanya jatuh, dia melangkah maju dan menendang perutnya. Detik berikutnya, bunyi gedebuk teredam terdengar. Tubuh gemuk Mike tersungkur ke tanah setelah tendangan itu. Setelah itu, Jonathan mengangkat kaki kanannya dan menginjak lutut pria itu. Seketika, suara nyaring membelah udara saat lutut pria itu hancur. Ah! Ratapan melengking dan kesakitan bergema di seluruh ruangan. Beraninya kau bergerak melawanku. Mike meraung pada Jonathan, melotot bahkan saat dia memegangi lututnya yang remuk. Dia tidak pernah mengharapkan pria itu untuk mendapatkan fisik tanpa peringatan dan pergi sejauh untuk menghancurkan lututnya. Apa masalahnya tentang itu? Memandangnya dengan acuh tak acuh, Jonathan berkomentar, sebelum Anda membela orang lain, apakah tidak ada yang pernah memberitahu Anda bahwa lidah yang longgar menyebabkan masalah? Kau sudah keterlaluan, Jonathan.
Tepat saat itu, Tavion yang dari tadi bungkam, tiba-tiba terlonjak berdiri. Menatap pria dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia menuntut, apa artinya ini? Tuan Ziegler adalah tamu saya, namun Anda memukulinya begitu parah tepat di depan mata saya. Kamu tahu jawaban untuk itu dengan baik, bukan? Jonathan tidak lagi berminat untuk terus bermain-main dengan mereka. Saya hanya ingin tahu trik apa lagi yang dia miliki, tetapi ternyata rencananya adalah bergandengan tangan dengan orang lain untuk mempermalukan saya. Sudah bertahun-tahun, tapi dia masih sebodoh sekotak batu. Aku mematahkan kakinya sebagai pengingat sehingga dia akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa banyak kakinya sebelum dia setuju untuk digunakan sebagai umpan meriam lain kali. Tidak kusangka aku masih menganggapmu sebagai sahabatku, Jonathan. Namun, beginikah caramu memperlakukanku? Ekspresi Tavion menjadi semakin gelap dan suram. Bahkan dia tidak berharap pria itu langsung melakukan serangan fisik tanpa keraguan. Jangan pernah menyebut kata, teman, denganku. Kamu tidak layak untuk itu. Menatapnya dengan dingin, Jonathan meludah, bagaimana aku memperlakukanmu saat itu? Anda sangat miskin, tidak punya uang untuk makan atau atap di atas kepala Anda. Anda memakan makanan saya, tinggal di rumah saya, dan bahkan menghabiskan uang saya. Tidak hanya itu, tetapi Anda bahkan menggunakan uang yang Anda pinjam dari saya untuk membeli perusahaan saya. Anda bahkan tidak menghabiskan 1 sen pun, namun Anda mendapatkan 10 juta saham tanpa biaya. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda bersekongkol dengan orang lain dan menandatangani kontrak yang buruk untuk menjebak saya. Begitukah caramu membalas budiku, Tavion Callahan? Tavion awalnya memasang ekspresi gelap di wajahnya, tetapi secerca kepanikan melintas di matanya ketika dia mendengar ucapan terakhir itu. Tetap saja, dia mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakuinya. Omong kosong apa yang kau katakan, Jonathan? Itu tidak benar. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan orang lain untuk menjebakmu? Saat itu, saya juga memiliki saham di perusahaan. Apa untungnya bagi saya jika saya menyebabkan Anda bangkrut? Petik 2. Apa untungnya bagimu? Melihat bahwa dia masih bertekad untuk mempertahankan akting bahkan ketika hal-hal telah terjadi, Jonathan mencibir, kamu suka berakting, bukan? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Jonathan mengangkat teleponnya dan menelepon. Sesaat kemudian, suara Zakari terdengar dari ujung telepon. Apakah Anda mendapatkan semua yang saya katakan untuk Anda selidiki? Jonathan bertanya dengan suara dingin. Ya, jawab Zakaria. 4 tahun lalu, setelah perusahaan yang Anda mulai dengan Tavion Callahan bangkrut, sejumlah lebih dari 7 juta ditransfer ke rekening bank luar negerinya pada hari yang sama. Bab 135 mengirim Anda melintasi kesenjangan besar. Lebih dari 7 juta, mengubah kecanaian mata uang, itu akan berjumlah sekitar 50 juta tepatnya. Apa ini tentang 7 juta dan rekening bank di luar negeri? Ini semua benar-benar omong kosong. Saya tidak pernah memiliki rekening bank di luar negeri, saya juga tidak pernah melihat dugaan 7 juta. Tavion buru-buru membantah setelah mendengar pernyataan Zakari di ujung telepon. Sayangnya, penolakannya tidak berpengaruh pada pria itu. Zakari hanya terus berbicara. Setelah 7 juta lebih ditransfer ke rekeningnya, dia tidak menggunakannya sekaligus. Sebaliknya, dia meninggalkannya di sana selama 2 tahun penuh sebelum menggunakan uang itu. Dan kebetulan itu modal yang dia gunakan untuk mendaftar Tavion Group. Saya juga menemukan bahwa orang yang mengirimkan uang kepadanya adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang menandatangani kontrak buruk dengannya saat itu. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya memiliki kilatan kepanikan yang melintas di mata Tavion. Ketika dia mendengar kalimat terakhir, khususnya, dia memekik panik seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Siapa kamu? Berhenti memfitnah saya. Modal yang saya gunakan untuk mendaftar Tavion Group berasal dari pinjaman yang saya keluarkan. Omong kosong apa ini tentang rekening bank di luar negeri? Berhenti mencemarkan nama baik saya di sana. Kemarilah jika kamu punya nyali dan hadapi aku secara langsung. Di ujung telepon yang lain, Zakari sepertinya telah mendengar teriakannya yang memekakkan telinga, karena dia bertanya dengan dingin, apakah Anda yakin ingin saya pergi dan menghadapi Anda secara langsung? Jika saya benar-benar melakukannya hari ini, Tavion Callahan, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk terus hidup di dunia ini lagi. Bagaimanapun,
Anda harus benar-benar menghargai kesempatan yang Anda miliki saat ini untuk berteriak dan berteriak di depan saya. Jika bukan karena Tuan Goldstein menahanku, aku sudah lama mengirimmu untuk menemui pembuatmu. Saya salah satu dari 4 Raja Perang, dan saya menguasai seluruh Jazona. Jika bukan karena Tuan Goldstein memperingatkan saya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, bahkan grup Tavion akan dimusnahkan dalam sekejap mata dengan perintah dari saya, belum lagi orang tidak penting seperti dia. Siapa yang kamu coba menakut-nakuti? Datang ke sini jika Anda punya nyali dan tunjukkan bagaimana Anda akan mengirim saya untuk bertemu pembuat saya. Kekecewaan total terlihat di wajah Tavion. Apa dia mengira aku kucing penakut? Tidak peduli apa, saya miliarder terbaru di Jazona dan salah satu dari 10 pria paling menonjol di kota. Bahkan Kingston Warhol pernah datang menemui saya secara pribadi. Namun, secara acak tidak ada yang ingin mengirim saya untuk bertemu pembuat saya. Apa lelucon? Goldstein, saya juga menemukan beberapa catatan banknya dalam beberapa tahun terakhir. Ada bukti penggelapan pajak dan beberapa pendapatan ilegal, serta bukti dia menyuap pejabat pemerintah. Jika Anda membutuhkannya, saya akan mengirim seseorang untuk membawanya kepada Anda kapan saja. Zakari tidak mau repot-repot menghibur orang bodoh seperti Tavion. Dia hanya semut, tidak pantas membuatku marah. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Menutup telepon, Jonathan memandang Tavion tanpa ekspresi dan berkata, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Apakah kamu masih ingin terus berakting di sini? Pada saat itu, Tavion menyerah mempertahankan tindakan itu juga. Berhentilah mencoba menakutiku, Jonathan. Anda ingin menipu saya dengan mencari beberapa tambahan untuk bertindak, ya? Apakah Anda berpikir bahwa saya begitu mudah terintimidasi? Apa omong kosong tentang penghindaran pajak dan penyuapan itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah Anda melakukan penghindaran pajak atau penyuapan bukan urusan saya, dan saya tidak tertarik sedikit pun tentang itu. Mengenai pria yang sedang marah, Jonathan mengakui, satu-satunya alasan saya datang menemui Anda hari ini adalah untuk memverifikasi apakah tebakan saya benar, apakah Anda yang berkomplot dengan orang lain saat itu dan menyebabkan saya bangkrut. Dan fakta membuktikan bahwa itu memang Anda. Sejujurnya, saya lebih suka kebenaran menjadi sebaliknya. Tidak ada yang pernah mengkhianati saya sepanjang hidup saya. Anda yang pertama dan juga yang terakhir. Untuk membayar harga itu, saya pribadi akan mengirim Anda melintasi kesenjangan besar. Lagi pula, kamu seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Petik 2. Saat kata-katanya jatuh, dia berjalan ke arah pria itu. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Tavion mundur selangkah. Ketika dia sudah sampai ke sudut meja, dia berteriak pada pria dengan mata merah menyala, apa yang kamu inginkan, Jonathan? Untuk mengirimmu melintasi jurang pemisah yang besar, jawab Jonathan dengan suara dingin. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Anda hanya ingin uang, bukan? Saya akan memberikannya kepada Anda. Apakah 10 juta cukup? Jika tidak cukup, saya akan memberi Anda 50 juta atau bahkan 100 juta. Itu sudah lebih dari cukup, kan? Tavion meringkuk di sudut, menggertakkan giginya dengan keras. Saya akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar gila. Tidak, itu tidak cukup bahkan jika kamu memberiku 10 miliar. Jonathan sama sekali tidak tertarik pada uang. Baginya, itu hanya sosok. Jika dia menginginkan uang, dia bahkan bisa memiliki 100 miliar, belum lagi 10 miliar. Seluruh dunia adalah miliknya, jadi uang tidak ada artinya baginya. Kau sudah gila, kamu benar-benar gila. Mendengar itu, Tavion semakin yakin bahwa pria itu telah keluar dari kursi goyangnya. Jonathan, izinkan aku memberitahumu ini, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari istana Empyrean hidup-hidup jika kamu berani melukai sehelai rambut di kepalaku hari ini. Apakah Anda tahu status saya sekarang? Saya salah satu dari 10 pria paling menonjol di Jazona, dan saya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Apakah Anda percaya bahwa Anda tidak akan bisa keluar dari sini jika Anda berani mengangkat tangan melawan saya? Tidak, mengamatinya tanpa perasaan, Jonathan maju selangkah dan menendang dadanya. Dengan tendangan itu, Tavion akhirnya terkapar di bawah meja sebelum meringkuk seperti bola. Berhenti, kalau tidak, saya akan mengajukan laporan polisi. Sekretaris Tavion mengancam dengan telepon di tangannya tepat ketika Jonathan akan menghubungi pria itu sendiri. Lanjutkan, bahkan tanpa meliriknya,
Jonathan berjalan ke depan dan menendang perut Tavion lagi. Hal yang paling aku benci dalam hidupku adalah pengkhianatan, terutama oleh seseorang yang paling aku percayai. 4 tahun yang lalu, saya belum menjadi Asura, saya juga tidak secara tidak sengaja membobol kamp militer. Pada saat itu, dia adalah orang yang paling saya percayai. Bahkan setelah perusahaan bangkrut, saya tidak pernah menaruh dendam padanya. Tetapi sedikit yang saya tahu bahwa orang yang menikam saya paling dalam dari belakang tidak lain adalah orang yang paling saya percayai. Ya, ajukan laporan polisi. Cepat, dia benar-benar psiko. Tavion meringkuk di tanah, dengan putus asa berteriak pada sekretarisnya setelah batuk seteguk darah. Dipahami, tanpa basa-basi lagi, sekretaris itu langsung menelepon polisi. Halo, apakah ini polisi? Seseorang di sini ingin melakukan pembunuhan di ruang VIP tertinggi di Istana Empyrean. Cepat dan kirim seseorang ke sini. Petik 2. Dari awal hingga akhir, Jonathan tidak menghentikannya untuk membuat laporan polisi. Bahkan, dia tidak meliriknya sedikit pun. Sebaliknya, dia menatap Tavion di tanah dan menduga, orang-orang yang memburuku di tengah malam 3 tahun lalu juga adalah perbuatanmu, bukan? Petik 2. Bab 136 Buzz Off. Ada apa dengan orang yang memburumu di tengah malam? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Meringkuk di tanah, Tavion mati-matian merangkak menuju pintu. Yang ingin dia lakukan saat itu hanyalah melarikan diri, sama sekali tidak tertarik mempertaruhkan nyawanya dengan orang gila seperti Jonathan. Dia hanya orang miskin yang hidupnya bahkan tidak bernilai sepeser pun, jadi tidak masalah bahkan jika dia mati. Tapi berbeda denganku. Dengan kekayaan beberapa miliar, saya punya uang yang tidak pernah bisa saya habiskan dalam hidup ini dan banyak wanita menunggu untuk menghangatkan tempat tidur saya. Bagaimana saya bisa mati? Kamu tidak akan bisa melarikan diri, jadi hemat energimu. Menatap acuh tak acuh pada pria yang merangkak di tanah, Jonathan perlahan berjalan ke arahnya. Dari saat saya mengetahui bahwa dia bersekongkol dengan orang lain untuk menjebak saya dan membawa kebangkrutan saya, dia ditakdirkan untuk mati. Tinggal jauh dari saya. Saat melihat langkah kaki pria itu mendekat, secerca kepanikan melintas di mata Tavion. Tetapi pada saat yang tepat, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka. Selanjutnya, seorang pria parubaya berjas hitam masuk. Apa yang sedang terjadi di sini? Setelah melihat sekilas Tavion, yang meringkuk di tanah dan merangkak menuju pintu dengan panik, dia mengenalinya dalam sekali pandang. Kalahan. Cepat. Minta seseorang menahan orang gila ini. Dia ingin membunuhku. Saat Tavion melihatnya, dia mencengkeram ke mejanya seolah-olah dia telah melihat seberkas cahaya di ujung terowongan. Orang gila, pria parubaya itu secara naluriah mengangkat matanya dan mengalihkan pandangannya. Begitu dia melihat Jonathan, kilatan kejutan muncul di matanya. Goldstein. Minggir. Jonathan melemparkan tatapan bosan, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi, Tuan Goldstein? Pria parubaya itu menatap Jonathan dengan hati-hati. Lagi pula, dia secara pribadi menyaksikan betapa rendah hati pemilik Istana Empyrean, Luna, di depan pria itu terakhir kali. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Keluar. Jonathan memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dimengerti, Tuan Goldstein. Tanpa basa-basi lagi, pria parubaya itu berbalik dan pergi seolah-olah dia belum pernah ke sana. Bang! Pintu kamar pribadi dibanting menutup sekali lagi, menyebabkan hati Tavion tiba-tiba tenggelam ke dasar. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seorang karyawan Istana Empyrean takut pada Jonathan? Bukankah dia hanya seorang pria miskin yang bangkrut dan berutang banyak hutang beberapa tahun yang lalu? Tidak perlu bagimu untuk menatap pintu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Pernyataan Jonathan memadamkan percikan harapan terakhir pria itu. Saat Jonathan semakin dekat, Tavion menggertakkan giginya dan berlutut di hadapannya tanpa sepatah kata pun. Maafkan aku, Jonathan. Saya sejenak dibutakan oleh keserakahan saat itu. Saya telah melihat kesalahan cara saya, jadi tolong beri saya kesempatan lagi. Anda ingin uang, kan? Saya akan memberikannya kepada Anda. Jika 100 juta tidak cukup, saya akan memberi Anda 1 miliar. Jika itu saja tidak cukup untukmu, aku akan memberimu setengah dari Tavion Group, oke? Tavion Group memiliki nilai pasar beberapa miliar, jadi meskipun hanya 3 miliar,
itu setidaknya 1,5 miliar di sana. Saya hanya menipu dia dari 100 juta saat itu, jadi itu lebih dari cukup bahwa saya mengembalikannya 1,5 miliar sekarang, bukan? Tidak, itu tidak cukup. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak tertarik dengan Tavion Group. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, kalau begitu? Selama Anda mengampuni saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Tavion mendesis dengan gigi terkatup. Aku menginginkan hidupmu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia secara alami harus membayar harganya. Dan harga dirimu mengkhianatiku saat itu adalah kematian. Jonathan menegaskan dengan dingin. Ketika Tavion mendengar itu, ekspresinya mengalami perubahan drastis. Berhentilah selagi kau di depan, Jonathan. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun jika Anda membunuh saya. Sebaliknya, Anda bahkan akan mengorbankan hidup Anda sebagai imbalannya. Apakah layak menukar hidupmu dengan hidupku? Tidak semuanya. Jonathan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, hidupmu seharusnya berakhir 4 tahun lalu. Aku sudah mengizinkanmu untuk hidup 4 tahun lagi. Apakah kamu masih belum puas? Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin bercanda dengannya lagi. Mengangkat kakinya, dia menendang pria itu di dagu. Seketika, darah menyembur keluar dari mulut dan hidung Tavion, dan dia jatuh ke tanah. Tepat ketika dia berjuang untuk berdiri ketika penglihatannya terancam menjadi hitam, pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi tanpa peringatan. Pada saat itu, seorang pria muda dengan pakaian kasual berjalan dengan cepat. Mata Tavion berbinar begitu dia melihatnya. Dia bergegas ke depan dan meraih ujung celananya seperti orang yang tenggelam mencengkeram sedotan. Tolong selamatkan saya, Tuan York. Preston terkejut melihat seorang pria berlumuran darah melemparkan dirinya ke arahnya secara tiba-tiba. Tetapi ketika dia akhirnya mengetahui identitas orang itu, kilatan kejutan melintas di matanya. Tavion, bagaimana Anda berakhir dalam keadaan seperti itu? Siapa yang melakukan ini padamu? Anda harus menyelamatkan saya, Tuan York. Seseorang ingin membunuhku. Tavion mencengkeram ujung celananya erat-erat, menolak untuk melonggarkan cengkeramannya apapun yang terjadi. Membunuhmu. Preston mencibir setelah mendengar itu, secercah rasa jijik merayapi wajahnya. Apakah kamu serius? Siapa yang berani membunuh seseorang di Istana Empyrean kecuali dia memiliki keinginan mati? Petik 2. Istana Empyrean milik Luna, janda kegelapan. Ini dia, hanya mereka yang muak dengan kehidupan yang berani membunuh seseorang di wilayahnya. Biarkan aku melihat siapa yang begitu berani membunuh seseorang di Istana Empyrean. Tepat setelah mengatakan itu, Preston mengangkat matanya dan melihat ke arah Jonathan, berkata, "Nak, apakah kamu yang ingin membunuh seseorang di Istana Empyrean?" "Pergi sana," Jonathan memperingatkan dengan suara dingin. "Apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak salah dengar, kan?" Dalam sekejap, ekspresi Preston berubah menjadi topeng kemarahan. "Kau menyuruhku untuk berdengung. Apakah kamu tahu siapa aku?" "Tidak. Dan aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya." Jejak ketidaksabaran terpancar di mata Jonathan. "Aku hanya memberimu waktu sebentar. Jika Anda masih di sini setelah 1 menit berlalu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Preston memotongnya sebelum dia selesai berbicara. "Kenapa? Apakah kamu berencana untuk memukuliku juga? Nak, kamu berani bergerak melawanku bahkan sebelum kamu bertanya-tanya tentang identitasku. Tandai kata-kataku bahwa kamu tidak akan berjalan keluar dari Istana Empyrean hidup-hidup hari ini jika kamu berani melukai bahkan sehelai rambut di kepalaku." "Hah?" Tavion mungkin takut padanya, tapi bukan aku. Tavion bukanlah apa-apa, hanya seorang kaya baru yang baru saja membuat nama untuk dirinya sendiri. Tapi saya, di sisi lain, adalah pewaris keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Apakah ada yang berani mengangkat tangan melawan saya? Yah, kecuali dia memiliki keinginan mati. Ah, benarkah?" Pada ancamannya, Jonathan meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum membalas, "Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu akan menghentikanku untuk keluar dari Istana Empyrean hidup-hidup." Saat kata-katanya terdengar, dia melangkah maju dan menendang perut pria itu. Setelah pukulan itu, tubuh Preston yang lemah dan rapuh langsung terbang keluar seperti layang-layang dengan tali yang putus dan menghantam pintu kamar pribadi dengan keras. Sebuah bunyi gedebuk kemudian bergema di sekitar ruangan. Kakinya langsung lemas, dan dia berlutut di depan Jonathan.
Bab 137 Kamu terlalu cerewet. Beraninya kau memukulku, nak. Preston tetap berlutut di tanah dengan kaki gemetar sambil memegangi perutnya. Bahkan pada saat itu, dia masih tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani melakukan kontak fisik dengannya. Seseorang benar-benar berani memukulku, pewaris keluarga York, di Jazona. Tendangan itu hanya peringatan untukmu. Jika kamu berani menyodok masalah ini, aku tidak keberatan membunuhmu juga. Wajah Jonathan tanpa emosi, dan sorot matanya saat dia memandang pria itu seolah-olah kematiannya sudah dekat. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Preston York, pewaris keluarga York. Apakah kamu berani membunuhku? Preston memelototinya dengan mata merah menyala. Saya sangat yakin bahwa dia hanya berani bergerak melawan saya karena dia tidak tahu tentang identitas saya. Jika dia tahu siapa aku, apakah dia masih berani melakukan hal yang sama? Yah, kecuali dia muak hidup. Apa hebatnya keluarga York? Jika keluarga York berani ikut campur dalam masalah ini, aku juga akan menghapusnya. Jonathan menyatakan dengan dingin. Itu hanya keluarga York yang tidak penting di Jazona. Saya bisa melenyapkannya kapan saja dengan pesanan sederhana. Ya Tuhan, dia benar-benar gila. Dia benar-benar gila. Hampir semua orang di sana merasa dia sudah gila ketika mendengar pernyataannya yang berani. Hapus keluarga York dari keberadaan. Apakah dia punya skrup longgar? Apakah dia benar-benar tahu status keluarga York di Jazona? Itu salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona dan telah berakar di kota selama beberapa dekade. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bahkan jika Gubernur Jazona, Kingston Warhol, ingin melakukan itu, apalagi dia. Dia pikir dia siapa? Raja Perang, Zachary Lynn, atau Asura sendiri? Hapus keluarga York dari keberadaan. Nak, aku tidak salah dengar, kan? Anehnya, Preston sama sekali tidak marah mendengarnya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apakah begitu? Itu karena kamu belum pernah bertemu denganku di masa lalu. Tidak ingin membuang-buang napas dengannya, Jonathan memberinya tendangan cepat lagi. Terdengar bunyi gedebuk saat tubuh Preston menghantam pintu kamar pribadi sekali lagi. Bertengkar, dia batuk seteguk darah. Kemudian, dia berjuang dari tanah sambil memegangi perutnya. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi Jonathan dan bersumpah, "Nak, kamu pasti akan mati dengan mengerikan. Aku berjanji itu padamu. Sejak muda, tidak ada yang berani memperlakukan saya dengan cara seperti itu. Sebagai pewaris keluarga York, saya selalu memukuli orang lain. Tidak ada yang pernah mengangkat tangan melawan saya. Apakah saya mengatakan bahwa Anda bisa bangun?" Tatapan Jonathan menjadi dingin, menimbulkan ketakutan yang sedemikian rupa pada Preston sehingga kakinya menjadi lemah, dan tanpa disadari dia berlutut di depan pria itu dengan bunyi gedebuk. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya dia melihat rasa penindasan yang begitu kuat seperti yang tercermin di mata pria itu saat itu. Sepertinya kamu bertekad untuk ikut campur dalam masalah ini, ya. Menatap pria yang berlutut di tanah, Jonathan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan itu. Saya akan melihat apakah keluarga York dapat menyelamatkan Anda dan Tavion." Ketika dia mengatakan itu, dia secara mengejutkan tidak terus berjalan ke depan. Sebagai gantinya, dia kembali ke tempat duduknya dan dengan santai menyalakan sebatang rokok. Sambil menatap Preston dan Tavion tanpa perasaan, dia berkata, "Saya memberi Anda kesempatan sekarang. Anda dapat membuat panggilan sebanyak yang Anda suka dan menelepon siapapun. Aku akan melihat apakah ada orang di Jazona yang bisa menyelamatkan kalian berdua." Dia mengizinkan kita untuk menelepon dan bahkan menelepon siapapun. Preston dan Tavion kedua mendengar itu, mata mereka berbinar. Sebaliknya, beberapa orang yang berdiri di belakang Jonathan menatapnya seolah dia idiot. Bodoh sekali. Benar saja, dia bodoh. Tidak hanya dia bodoh, tapi dia bahkan sombong. Jika hanya orang-orang di kamar pribadi ini sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka bahkan jika dia ingin membunuh mereka. Bahkan jika keluarga York bergegas, mereka tidak mungkin lebih cepat dari dia untuk bertindak. Selama mereka tidak bisa meninggalkan ruangan ini, mereka akan berada di sungai tanpa dayung tanpa ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi begitu mereka diberi kesempatan untuk menghubungi orang-orang di luar ruangan ini, kematian akan segera terjadi baginya.
Terlepas dari apakah itu keluarga York yang merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona atau koneksi luas yang dikumpulkan Tavion di kota selama bertahun-tahun, seseorang seperti dia bukanlah tandingannya. Lagi pula, perusahaannya telah bangkrut beberapa tahun yang lalu, dan dia bahkan berutang banyak. Selama mereka diberi kesempatan, mereka punya 100 cara untuk mengalahkannya dalam permainannya. Nak, kamu mengatakan itu, jadi jangan menyesalinya. Setelah mendengar itu, Preston segera menelepon ke rumah. Sesaat kemudian, sebuah suara tua terdengar dari ujung telepon yang lain. Halo, Pres. Kakek, aku di Istana Empyrean, dan seseorang telah memukuliku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuhku dan menghapus keberadaan keluarga York. Datang dan selamatkan aku, cepat. Preston berteriak ke telepon begitu panggilan tersambung. Apa yang baru saja Anda katakan? Menghapus keluarga York dari keberadaan. Sedikit kemarahan mewarnai suara di ujung telepon ketika orang itu mendengarnya. Aku tidak salah dengar, kan? Siapa yang begitu sombong mengatakan itu? Aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu bahwa dia ingin membunuhku. Cepat, datang dan selamatkan aku, kakek. Katakan padanya untuk menunggu saja. Aku akan segera ke sana. Panggilan itu kemudian terputus dengan mendengus. Setelah menelepon, Preston menatap Jonathan sambil berlutut di tanah seolah-olah pria itu beberapa saat lagi dari kematian. Kau sangat mati, nak. Sebagai bagian dari keluarga York, dia terlalu akrab dengan temperamen kakeknya. Dari panggilan telepon sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pria itu sangat marah. Nak, aku bisa memberimu kesempatan sebelum kakekku tiba. Jika Anda berlutut dan merendahkan diri di depan saya sekarang, memanggil saya Tuan dan Tuan Anda, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Aku hanya akan mematahkan kedua kakimu. Namun, itu tidak akan sesederhana itu lagi ketika kakekku tiba. Dalam sekejap mata, dia kembali memandang Jonathan dengan merendahkan. Di matanya, pria itu tidak berbeda dengan seseorang dengan lehernya di atas talenan. Kamu terlalu cerewet. Tatapan Jonathan berubah dingin, langsung membuatnya sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur beberapa langkah dan hampir menabrak pintu. Tetapi pada saat yang tepat, seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar pribadi sekali lagi. Detik berikutnya, sekelompok petugas polisi menerobos masuk, diikuti oleh seorang pria tua berpakaian preman. Tidak lama setelah mereka memasuki ruangan, pria itu bertanya, siapa yang memanggil polisi? Saya. Saat dia melihat polisi, Sekretaris Tavion, yang pucat pasi, segera melangkah maju. Kau yang membuat laporan polisi. Melihatnya dengan tegas, pria tua itu bertanya, di telepon tadi, kamu mengatakan seseorang ingin melakukan pembunuhan di Istana Empyrean, kan? Siapa itu? Itu dia. Sekretaris Tavion menunjuk Jonathan tanpa penundaan sedetik pun. Pria tua itu secara refleks mengarahkan pandangannya ke arah yang dia tunjuk, hanya untuk disambut oleh pemandangan Jonathan. Seketika ekspresinya berubah. Itu kamu. Tuhan yang baik, itu dia. Ini kutukan hidup saya lagi. Begitu matanya tertuju pada Jonathan, dia mengenalinya dalam sekali pandang. Tadi malam, karena dialah wakil kepala polisi saya ditahan oleh pengawal naga ilahi. Bahkan sekarang, pria itu masih dalam tahanan. Dan itu juga karena dia bahwa saya sekarang sedang diselidiki dan bahkan kemungkinan besar akan diberhentikan. Bab 138 Jangan meminta masalah. Ketika Jonathan mendengar suara-suara itu, dia secara naluriah melirik. Setelah melakukannya, alisnya menyatu. Kenapa dia lagi? Apakah tidak ada polisi lain di Jazona? Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Tuan Goldstein? Di hadapan Jonathan, entah kenapa Red merasa ada sentuhan yang membuatnya gugup. Sebagai kepala polisi, hanya sedikit yang bisa mengintimidasi saya di seluruh Jazona bahwa saya akan merasa gentar dan kehilangan semua keberanian. Namun, dia adalah salah satu dari mereka. Bahkan anjing top dari pengawal naga ilahi, Thierry, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes di hadapannya. Apa yang saya, seorang kepala polisi, dibandingkan? Aku akan kehilangan posisiku jika aku berani melawannya. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi di sini? Jonathan menjawab dengan santai. Ah, ini salah paham. Ini pasti salah paham. Bagaimana mungkin Tuan Goldstein melakukan pembunuhan? Karena Jonathan menolak untuk membantunya, dia hanya bisa membuat alasan sendiri. Sayangnya, bahkan sebelum dia selesai berbicara,
Sekretaris Tavion berteriak sekencang-kencangnya, ini bukan salah paham. Saya menyaksikan dia memukuli Tuan Callahan hingga 1 inci dari hidupnya dengan mata kepala sendiri dan dia hampir membunuhnya. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahpahaman? Cepat, tangkap dia dan bawa dia ke kantor polisi. Sementara dia ketakutan di hadapan Jonathan, yang menghancurkan kaki Mike tanpa ragu sedikit pun, bahwa dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak lagi takut karena polisi ada di sini. Kepercayaan dirinya telah kembali 3 kali lipat. Apakah kamu mengajariku di sini? Ekspresi Red segera menjadi gelap karena nada memerintahnya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya bagaimana melakukan pekerjaan saya? Beraninya kamu. Sekretaris Tavion menjadi sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan. Sikap macam apa ini? Apakah Anda percaya bahwa saya akan menelepon dan mengajukan pengaduan terhadap Anda kepada kepala polisi? Apakah Anda ingin mengajukan keluhan terhadap saya? Baiklah, lanjutkan saja. Saya kepala polisi. Red tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya, jadi tindakannya sama saja dengan merelakan dirinya menjadi karung tinjunya. Jika tidak banyak orang yang melihat, aku akan berputar dan pergi sekarang juga. Saya tidak sengaja mendayung saya dalam urusannya kemarin, dan saya hampir dipecat dari posisi saya. Apakah saya berani melakukan kesalahan yang sama lagi? Kau kepala polisi, katamu. Saya Preston York, anggota keluarga York. Preston, yang terkulai di sudut dekat pintu, tiba-tiba berseru. Preston York. Red mengerutkan kening setelah mendengar itu. Pewaris keluarga York, Preston York. Meskipun saya belum pernah melihatnya, saya pernah mendengar namanya. Dia seorang playboy terkenal dengan reputasi legendaris di Jazona. Kenapa dia di sini? Saya dapat bersaksi bahwa tidak ada kesalahpahaman di sini. Dia memang berniat melakukan pembunuhan di sini, dan dia hampir membunuhku. Melemparnya dengan tatapan dingin, Preston menambahkan, apakah Anda melihat luka pada saya? Itu semua berkat dia. Apa? Dia mengalahkan Preston. Mata Red berkedut saat mendengar itu. Ya Tuhan, dia bahkan berani melawan seseorang dari 4 keluarga terkemuka. Lebih buruk lagi, dia memukuli pewaris keluarga York. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Atau dia muak hidup? Semua orang di Jazona tahu pengaruh keluarga York. Jika dia memprovokasi mereka, bahkan wali kota Jazona tidak akan bisa menyelamatkannya, apalagi seorang kepala polisi yang tidak penting sepertiku. Terperangkap di antara iblis dan laut biru yang dalam, Red memasang ekspresi muram yang menakutkan di wajahnya. Saat itu, Jonathan, yang selama ini bungkam, tiba-tiba mendukung, dia benar. Memang tidak ada kesalahpahaman di sini. Aku ingin membunuhnya, dan aku juga yang melukainya. Apa? Dalam sekejap, kaki Red menjadi lemah ketakutan. Dia benar-benar mengakuinya. Lebih buruk lagi, dia melakukannya di depan begitu banyak orang di sini. Untuk sesaat, dia diliputi oleh keinginan untuk menamparkan wajahnya sendiri. Dan itu, mengapa saya harus terlibat dalam hal ini? Sekarang, bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya lagi. Apa yang bisa saya lakukan ketika dia mengakuinya sendiri? Tuan Goldstein, menyadari bahwa semua orang di sana memiliki tatapan terpaku padanya, dia hanya bisa menggigit peluru dan mencela, Tuan Goldstein, pembunuhan itu melanggar hukum. Terus, mengangkat satu alisnya, Jonathan menoleh padanya dan mengumumkan, aku akan membunuh Tavion Callahan hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika keluarga York berani mencampuri masalah ini, aku akan melenyapkan mereka. Dan jika Anda berani melakukan hal yang sama, saya akan memecat Anda. Apakah kepala polisi dipecat? Ketika kata-katanya jatuh, hampir semua orang di sana merasa bahwa dia sudah gila. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia Zachary Lynn atau Kingston Warhol? Di seluruh Jazona, hanya 2 orang yang berani mengatakan hal seperti itu, satu adalah Gubernur Jazona, Kingston Warhol, dan yang lainnya adalah Raja Perang, Zachary Lynn. Pang ini bukan siapa-siapa, tapi dia berani membuat pernyataan seperti itu. Setelah mendengar itu, Preston mau tidak mau mencibir, betapa sombongnya, nak, lenyapkan keluarga York dan pecat kepala polisi. Saya hanya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda akan mencapai salah satu dari itu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Red dengan dingin dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sekitar? Cepat dan tangkap dia, atau polisi hanya mengambil uang warga tanpa berbuat apa-apa.
Apakah kamu tidak mendengar dia menghinamu? Menghina saya tidak merasa itu menghina sama sekali. Bahkan petinggi Divine Dragon Guard semuanya hormat di depannya dan hampir tidak berani bernapas. Apa perbandingan kepala polisi kecil seperti saya? Hanya perlu satu kata darinya agar saya diberi boot. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Kenapa tidak kita selesaikan dulu? Ditinggalkan tanpa jalan lain, Red hanya bisa menguatkan tekadnya dan berbalik untuk melambaikan tangan meremehkan bawahannya, memerintahkan, pergi dulu. Ya, Kepala Barnstone, mengikuti perintah itu, sekelompok petugas polisi meninggalkan kamar pribadi tanpa ragu-ragu. Setelah mereka pergi, Red terus melanjutkan dan mengalihkan pandangannya ke Jonathan. Goldstein, jika Anda ingin menjaga hidung Anda dari ini, berdirilah di sana dan tutup mulut Anda. Jangan cari masalah. Jonathan memotongnya di tengah kalimat. Dia tahu bahwa pria itu jelas tidak ingin terlibat dalam kekacauan, dan dia juga tidak ingin membuang napas dengannya. Dimengerti, Tuan Goldstein. Setelah mendengar itu, Red langsung mundur seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan bersembunyi di sudut tanpa berkata-kata. Saat melihat pemandangan yang terbentang tepat di depan mata mereka, ketidakpercayaan termanifestasi di wajah semua orang di sana. Bagaimana ini mungkin? Kepala polisi bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes di hadapannya. Dan hanya karena dia mengatakan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, dia benar-benar mengikuti perintahnya sampai ke surat. Mungkinkah dia memiliki identitas tersembunyi? Dalam sekejap, pertanyaan itu muncul di benak mereka. Bab 139 Patriark Keluarga York. Itu tidak mungkin. Tavion tidak percaya bahwa Jonathan bisa memiliki identitas tersembunyi. Aku sangat mengenalnya. Setelah perusahaan bangkrut saat itu, dia berutang banyak hutang dan bahkan diburu oleh rentenir. Jika dia benar-benar memiliki identitas tersembunyi, bagaimana mungkin dia dikejar selama setahun penuh? Lihat saja dia sangat bangkrut sehingga dia bahkan tidak mampu membeli satu set pakaian yang layak. Juga, dia bahkan tidak pernah naik Rolls-Royce. Bagaimana dia bisa menjadi orang besar yang tidak dikenal? Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Sementara semua orang masih bertanya-tanya tentang identitas tersembunyi Jonathan, Preston menatapnya dengan dingin dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki beberapa trik yang bahkan kepala polisi tidak berani campur tangan dalam urusan Anda. Tapi jadi apa? Dibandingkan dengan keluarga York, kamu masih tidak lebih dari seekor semut. Red hanyalah seorang kepala polisi, jadi dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Dibandingkan dengan keluarga York, apa kepala polisi yang tidak penting? Di mataku, keluarga York juga tidak lebih dari seekor semut. Ketidakpedulian tertulis di seluruh wajah Jonathan. Bahkan 4 keluarga terkemuka di Jazona hanyalah semut yang lebih besar di mataku, belum lagi satu-satunya keluarga York. Ketika Preston melihat itu, penghinaan segera merusak wajahnya. Saya harap Anda masih bisa mengatakan bahwa ketika kakek saya tiba nanti daripada menjatuhkan diri Anda di depan saya berlutut dan memohon saya untuk mengampuni Anda. Jika itu terjadi, aku akan sangat kecewa padamu. Dia sepertinya bisa membayangkan adegan di mana pria itu akan berlutut di hadapannya seperti anjing dan memohon padanya untuk melepaskannya setelah kakeknya tiba beberapa saat lagi. Sayangnya, Jonathan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia hanya seekor semut, jadi tidak ada gunanya aku membuang-buang nafas. Seiring berjalannya waktu, seluruh ruangan pribadi menjadi sunyi senyap. Semua orang sedang menunggu kedatangan patriark keluarga York, karena mereka tampaknya merasa bahwa hanya ada satu cara segalanya akan berakhir begitu pria itu tiba, Jonathan akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sejujurnya, mereka mengantisipasi pertunjukan itu, sedemikian rupa sehingga mereka bersikeras untuk tetap tinggal bahkan jika mereka diizinkan untuk pergi saat itu juga. Mereka semua sangat ingin melihat bagaimana Jonathan akan menemui ajalnya nanti. Apakah dia akan berakhir dengan anggota tubuhnya dipotong dan diberikan kepada ikan-ikan di Sungai Goda? Atau apakah dia akan digantung dari atap istana Empyrean di bawah terik matahari selama 3 hari 3 malam sebelum dikubur dalam sebuah lubang di suatu tempat? Sama seperti semuanya diam dan sunyi di kamar pribadi, sebuah ledakan tiba-tiba membelah udara saat pintu kamar ditendang terbuka dari luar. Setelah itu, lebih dari selusin pria berjas hitam menyerbu masuk. Mengikuti di belakang mereka adalah seorang pria tua dengan rambut beruban dalam pakaian tradisional. Dia memegang tongkat dengan kepala naga di tangannya,
dan setiap langkah yang dia ambil tampak sangat lemah. Seolah-olah dia akan jatuh dan mati kapan saja. Meskipun dia terlihat sangat lemah sehingga dia tampak seperti memiliki kaki di kuburan, tidak ada seorang pun di sana yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia adalah patriark keluarga York saat ini, Hunter York. Dalam beberapa dekade terakhir, dialah yang memimpin keluarga York untuk membuat nama mereka sendiri di Jazona dan membuat mereka tetap berdiri teguh selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, dia bahkan mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona, sebuah fakta yang tidak berubah selama beberapa dekade. Kakek, mata Preston berbinar saat melihat Hunter, dan dia berteriak padanya. Hunter hanya mengangguk dengan tenang setelah mendengar itu. Baru setelah dia melihat darah di sekujur tubuh pria itu dan memar di wajahnya, kilatan amarah yang tak terlihat bersinar di matanya. Siapa yang melakukan ini padamu? Itu dia. Mendengar pertanyaannya, Preston langsung menunjuk ke arah Jonathan. Kakek, dialah yang memukuliku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memusnahkan keluarga York. Sampah yang tidak berguna. Anda adalah anggota keluarga York, namun Anda membiarkan anak berhidung ingus berjalan di sekitar Anda. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga York. Sambil mendengus, Hunter memukul tongkat di tangannya dengan keras. Preston terperanjat sehingga dia tersentak bahkan ketika secercah ketakutan melintas di wajahnya. Kakek, Oke, aku tidak butuh alasan apapun darimu. Berlututlah. Dengan satu teguran dari pria itu, Preston berlutut di hadapannya dengan bunyi gedebuk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Sejak muda, kakeknya ini adalah orang yang paling dia takuti. Aku akan berurusan denganmu ketika kita sampai di rumah. Hunter mendengus saat melihat pria yang berlutut di tanah. Kemudian, dia berbalik dan menatap Jonathan, yang ditunjukkan Preston. Kaulah yang memukuli cucuku. Ya, itu aku. Dia suka ikut campur dalam urusan orang lain, jadi aku tunjukkan padanya konsekuensi dari usil. Jonathan menjawab dengan riang. Huff. Hunter mendengus ketika dia mendengar itu, dan kilatan kemarahan melintas di wajahnya. Mengapa kamu, orang luar, memberinya pelajaran padahal dia bagian dari keluarga York? Bahkan jika dia salah, seharusnya saya yang mengajar. Apa hakmu untuk melakukannya? Jika kamu berani mencampuri urusanku, aku akan memberimu pelajaran juga, belum lagi dia. Jonathan berkomentar dengan suara lembut. Apa yang baru saja Anda katakan? Hunter sangat marah setelah mendengar ancaman berani pria itu. Kamu bahkan akan memberiku pelajaran juga. Kamu benar-benar sombong dan kurang ajar, anak muda. Saya mendengar dari pres bahwa Anda bahkan ingin memusnahkan keluarga York dari keberadaan. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jonathan menaikkan sebelah alisnya. Sepertinya saya sudah bangun selama bertahun-tahun sehingga banyak orang lupa bagaimana keluarga York mendapatkan pijakan di Jazona. Sekarang, bahkan seorang anak berhidung ingus berani berjalan-jalan di seluruh keluarga York. Mendengar ucapannya, Hunter menggelengkan kepalanya bahkan ketika sinar pembunuh bersinar di matanya. Saya kira ini adalah hal yang baik juga. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku mengambil nyawa, jadi kamu bisa menjadi yang pertama setelah bertahun-tahun. Itu juga akan menunjukkan kepada semua orang di Jazona bahwa saya masih hidup dan menendang, dan keluarga York masih berdiri teguh. Setelah mengatakan itu, dia tidak ingin bercanda dengan Jonathan lebih jauh, jadi dia melambaikan tangan dan memerintahkan, pergi dan patahkan anggota tubuhnya. Ingatlah untuk menjaganya tetap bersih tanpa membuat hal-hal menjadi terlalu kotor. Aku sudah bangun bertahun-tahun, jadi aku tidak tega melihat terlalu banyak darah. Dipahami. Dengan perintah itu, selusin atau pria kekar berjas hitam itu langsung menyerbu ke arah Jonathan. Pada adegan yang terjadi di depan mata mereka, semua orang di sana dipenuhi dengan kegembiraan dan bahkan tidak berani berkedip karena takut mereka akan melewatkan sesuatu. Preston dan Tavion, khususnya, tampaknya sudah bisa membayangkan adegan di mana semua anggota badan Jonathan kemudian patah. Meskipun demikian, Jonathan bahkan tidak repot-repot melirik para pria itu bahkan ketika mereka semakin dekat. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dan mengambil cangkir tehnya. Setelah menyesap tehnya sedikit, dia berkomentar, aku sudah memberitahumu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, keluarga York tidak perlu ada lagi di dunia ini. Bab 140 Sekelompok makhluk tidak berguna. Karena itu,
Jonathan menjentikkan pergelangan tangannya. Seketika, cangkir teh di tangannya terbang keluar dan menamparkan wajah Hunter dengan keras. Selanjutnya, sebuah tabrakan menembus udara. Cangkir teh jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ada tanda berdarah di wajah Hunter. Bunuh dia, aku ingin dia mati. Saat Hunter menepukkan tangan di atas luka di wajahnya dari pecahan cangkir teh, matanya menyala merah, dan dia tampaknya beberapa saat lagi untuk pergi dari ujung yang dalam. Seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Dimengerti, Tuan York tua. Mengikuti perintah itu, selusin pria kekar berbaju hitam mulai mengepung Jonathan tanpa penundaan sedetik pun. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah mantan personel militer yang terlatih. Bahkan, mereka mungkin adalah pensiunan pasukan khusus. Banyak dari kalian yang ingin membunuhku. Anda akan kecewa, kalau begitu. Jonathan mendengus saat melihat orang-orang yang mengurungnya. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia membanting tangan ke meja. Dalam sekejap, cangkir teh di atas meja terbang ke udara, teh tumpah kemana-mana. Dengan lembut menangkap setetes air dengan tangan kanannya, dia menjentikkannya dengan keras. Segera, seutas benang transparan memanjang dari setetes air. Dengan jagoan, itu kemudian menghantam dada salah satu pria kekar berbaju hitam dengan kecepatan kilat. Jagoan, bahkan sebelum ada yang bisa melihat gerakannya, setetes air segera menembus tubuh pria itu. Pada saat berikutnya, darah menetes dari dada pria itu. Gedebuk, terdengar bunyi gedebuk teredam, dan pria itu jatuh berlutut di tanah sambil memegangi dadanya. Pria itu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba dipotong oleh semburan darah dari mulutnya. Pada akhirnya, dia jatuh mati di genangan darah bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Air telah diubah menjadi senjata, dan setetes air saja bisa membunuh. Meskipun itu hanya setetes air, itu bahkan lebih cepat dari peluru dan lebih tajam dari pedang. Setetes air dapat dengan mudah menembus sepotong baja, apalagi seorang pria kekar berbaju hitam. Jonathan sudah lama menguasai keterampilan itu. Tidak lama setelah dia masuk ke kamp militer, dia mulai berlatih teknik naga suci kuno dan sekarang telah berlatih di dalamnya selama lebih dari 3 tahun. Jika saya bahkan tidak bisa mengendalikan setetes air, apa hak saya untuk menjadi asura dan mendominasi bangsa? Betapa tidak berguna, sungguh sampah yang tidak berharga. Saat melihat pria kekar berbaju hitam tergeletak di genangan darah, Hunter meraung, "Mengapa kalian semua masih berdiri? Cepat dan bunuh dia." Dia begitu pijar sehingga matanya menyala merah, namun tak satu pun dari selusin pria berani mengambil langkah maju. Sebaliknya, mereka tampaknya cenderung mundur. Sungguh, mereka sangat takut kepada Jonathan. Apakah dia benar-benar manusia? Dia bisa membunuh seseorang dengan setetes air. Dengan selusin dari kita, secangkir teh mungkin cukup untuk membunuh kita semua. Sialan, kalian semua adalah sekumpulan makhluk tak berguna. Melihat bahwa selusin pria kekar berpakaian hitam semuanya berdiri di sana tanpa ada satupun dari mereka yang berani bergerak, Hunter menjadi sangat kesal hingga tangannya gemetar. Apa gunanya aku mempekerjakan banyak darimu jika kamu bahkan tidak bisa menghabisi anak berhidung ingus? Dapatkan dia. Setelah melihat bahwa dia benar-benar marah, selusin pria kekar berbaju hitam saling memandang. Kemudian, mereka menguatkan tekad mereka dan menyerang Jonathan. Bahkan jika itu berarti kematian kita, kita harus bergerak hari ini. Tidak ada pilihan lain karena kita dibayar untuk melakukannya. Kau memintanya. Tatapan Jonathan menjadi glasial. Menembak berdiri, dia melesat keluar bahkan sebelum mereka mencapainya dan melompat ke udara. Saat tinjunya ditembakkan, ledakan keras membelah udara. Batang hidung pria kekar berbaju hitam di depan hancur dengan pukulan darinya. Darah menyembur keluar dari lubang hidung pria itu, turun ke sudut mulut dan pakaiannya. Pada akhirnya, matanya berputar kembali ke kepalanya, dan dia ambruk dalam genangan darah. Selusin mantan personel militer bahkan tidak mampu bertahan lebih dari 1 menit di tangan Jonathan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, selusin pria kekar berbaju hitam semuanya tergeletak lemas di tanah dalam tumpukan yang rusak. Tidak satu pun dari mereka yang tetap berdiri. Saat melihat pemandangan di depan mata mereka, Hunter tidak hanya tidak percaya, tetapi hampir semua orang di sana memasang ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu terampil bertarung? Sebagai bagian dari keluarga York, Hunter tahu kekuatan tempur mereka dengan sangat baik.
Mereka semua adalah mantan personel militer yang saya rekrut khusus dari pangkalan militer itu sendiri, dan bahkan ada pensiunan pasukan khusus di antara mereka. Mereka sudah terbiasa menjalankan misi di luar negeri, tangan mereka berlumuran darah setelah merenggut banyak nyawa. Namun, mereka bahkan tidak bisa bertahan selama 1 menit ketika itu datang kepadanya. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kamu? Dia menatap Jonathan dengan saksama, dan bahkan bibirnya sedikit bergetar. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa pria itu bukanlah mangsa yang mudah. Orang yang akan memusnahkan keluarga York dari keberadaan. Mengenai dia dengan tenang, Jonathan menegaskan, saya katakan kepada Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, tetapi Anda tidak akan mendengarkan. Karena Anda bertekad untuk mengadili kematian, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Setelah mengatakan itu, dia melangkahi selusin pria kekar berpakaian hitam yang semuanya tergeletak di tanah dan berjalan ke arah pria itu. Saat dia semakin dekat, Hunter merasakan lututnya mengetuk. Tetap saja, dia tetap menatap pria itu dan menuntut, apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu? Menatapnya dengan pandangan dingin, Jonathan berteriak, berlututlah. Begitu suaranya terdengar, kaki Hunter tiba-tiba menjadi lemah, dan dia berlutut di depan pria itu dengan bunyi gedebuk. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang mengharapkan patriark keluarga York yang tinggi dan perkasa untuk benar-benar berlutut di hadapan Jonathan. Beraninya kau, nak. Hunter sangat malu sehingga wajahnya memerah. Ark, sungguh sebuah penghinaan. Ini benar-benar rasa malu terbesar yang pernah ada. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa kakinya tak terkendali menyerah padanya. Saya adalah patriark keluarga York, namun saya berlutut di depan anak berhidung ingus di depan begitu banyak orang di sini. Jika ini keluar, bagaimana saya akan menunjukkan wajah saya di depan umum di masa depan? Apakah hanya itu yang mampu dilakukan keluarga York? Kalau begitu, aku benar-benar kecewa. Sambil melirik Hunter dan Preston dengan acuh tak acuh, yang keduanya berlutut di depannya, Jonathan mendesak, jika Anda memiliki trik lain, lepaskan semuanya sekaligus. Huff. Apakah Anda pikir itu saja? Kalau begitu, kamu benar-benar meremehkan keluarga York. Hunter mendengus dingin. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pistol dari suatu tempat dan mengarahkannya tepat ke pria itu, menyatakan, nak, aku akui bahwa aku memang meremehkanmu sebelumnya. Tapi jadi bagaimana jika Anda terampil berkelahi? Bisakah kamu mengalahkan peluru? Sebagai patriark keluarga York, jika saya hanya mengandalkan selusin pria kekar berbaju hitam, saya mungkin akan mati berkali-kali. Lagi pula, banyak orang yang ingin membunuhku di seluruh Jazona. Jika saya tidak memiliki sarana untuk melindungi diri saya sendiri, saya tidak mungkin masih hidup sekarang. Bersambung.